di prodi Hukum Ekonomi Syariah itu kebetulan untuk semester untuk mahasiswa itu ada mata kuliah statistik. Mata ingin mengenal mahasiswa dengan penelitian saya pikir ada mereka sudah punya basic sedikit dari mata kuliah statistik itu nanti. Nah, ini kelasnya ke kelas, tapi tidak semua mahasiswa ikut, jadi ini sukarela siapa yang ingin ikut dan kemudian bersedia untuk berpartisipasi aktif, saya izinkan untuk ikut mata kuliah ini. Nah, sebelumnya saya sampaikan kepada mahasiswa dan semua partisipan, dosen tamu kita adalah Pak Dr. Bayu Tricahya, beliau adalah dosen dan juga ketua program studi ekonomi syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, Pak Bayu ini memiliki basis dan pengalaman yang sangat banyak, sudah sangat ahli di bidang di bidang penelitian kuantitatif. Oleh sebab itu saya meminta kesediaan beliau untuk memberi kuliah di kelas metodologi penelitian. Nah, harapannya dari sini nanti mahasiswa punya bayangan apa dan bagaimana penelitian kuantitatif serta kekeliruan dan kesalahpahaman yang mungkin sering terjadi untuk membedakan apa penelitian kuantitatif dan apa penelitian kualitatif, dan kesalahpahaman itu semoga nanti tidak berlanjut dan tidak kemudian nanti kita menjadi salah satu pelaku dari kesalahpahaman penelitian kuantitatif. Untuk menyingkat waktu, selanjutnya saya serahkan ke Pak Dr. Bayu Tricahya MSI untuk menyampaikan materi perkuliahannya. Untuk mahasiswa tolong mikrofon di mute, dinonaktifkan, tapi sebisa mungkin videonya di-on-kan supaya lebih kondusif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan waktu ke Pak Bayu. Silakan Pak Bayu. Oke, Bu Lina, terima kasih Bu Lina. Bisa ditengok ya, apa namanya itu? Materinya sudah tershare belum? Sudah kelihatan, Pak. Oke, sudah kelihatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Lina Kusidayati yang kebetulan ini dosen pakar juga ini. Dulu kuliahnya sempat di Belanda. Kalau kita kan cuma di Indonesia ya, kalau beliau sampai Belanda luar biasa. Sebenarnya saya tidak ahli di kuantitatif, hanya selama ini saya mengajar di di basic yang lebih bersinggungan dengan kuantitatif. Mungkin langsung saja nanti. Jadi saya lebih senang ketika diskusi ini nanti lebih banyak tanya jawabnya daripada materi yang saya hantarkan ke saudara, karena biasanya materi yang saya hantarkan ke saudara ini lebih ke teorinya aja. Biasanya kalau teori itu jenengan juga agak bingung juga kalau belum baca buku, jadi sekilas inti-intinya saja. Oke, yang berikutnya adalah biasanya kita akan mengenal apa yang namanya skripsi, tesis, dan disertasi. Skripsi itu tugas akhirnya seorang sarjana, yang sewu tesis itu untuk S2, disertasi untuk S3. Jadi skripsi ini biasanya hanya menggambarkan fenomena menggambarkan sebuah
fenomena, menangkap fenomena, mendeskripsikan apa yang ditangkap di lapangan yang berusaha untuk diteliti. Jadi biasanya tidak begitu dalam sekali, beda dengan S2 yang diusahakan membawa pembaharuan. Nah, kalau S3 tidak diusahakan lagi, diharuskan membawa perbedaan atau pembaruan. Jadi pertanyaannya di situ dasarnya kalau S1 apa, S2 apa dan mengapa, S3 apa, mengapa dan bagaimana. Jadi bisa kita lihat bersama bahwasanya kedalaman tingkat strata pendidikan ini lebih tinggi, biasanya akan lebih detail lah semacam itu. Nah, langsung saja dalam metode penelitian, kalau dikaitkan dengan apa yang kita bahas kali ini kan ada kuanti, kuali, dan campuran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ke kuanti saja. Tapi sebelum itu saya akan memberikan mengenai prolog mengenai eh, kuantitatif itu yang bagaimana sih, kuali yang bagaimana, dan campuran yang bagaimana. Jadi nanti setidaknya kita, mohon maaf Pak, suaranya putus-putus. Oke ya, suaranya ini lebih ke Enggak, sinyalnya ya. iya mungkin sinyalnya Pak. Di sini enggak kok, di saya enggak kok. Oke. Mungkin suaranya ini problem pribadi sinyal di mbaknya mungkin ya. Oke, kuantitatif. Paling mudah untuk dipahami bersama adalah kuantitatif itu dihitung. Nah, gitu. Kuantitatif itu kuanti ya, jadi berjumlah, dapat dihitung dan sebagainya. Itu paling mudah. Penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian atau sebentar saya tutup dulu. Ini penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian atau fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi atau fenomena alam di sini. Penelitian kuantitatif banyak dipergunakan di ilmu-ilmu sosial ataupun eksak kelas semacam itu. Istilah kuantitatif dipergunakan untuk membedakan dengan biasanya berkaitan dengan angka, wis itu kuanti. Nah, terus kalau kuali ini biasanya umum digunakan di hukum mungkin ya, karena basisnya adalah lebih ke pendekatan observasi, oral, wawancara dan sebagainya. Tapi kalau kuanti itu apa yang didapatkan dari angka pun nanti menggunakan angket sekalipun. Nah, kalau kualitatif ini biasanya kalau di sini saya bacakan dulu, kualitatif yang bersifat deskriptif, cenderung menggunakan analisis, proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif itu, astagfirullahaladzim. Mikrofonnya lupa belum di off. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori. Nah, apa itu teori? Nanti kita bahas bersama. Menuju data dan berakhir pada penerimaan atau penolakan teori. Jadi di kuantitatif ini nanti ada praduga atau yang kita sering sebut dengan hipotesis. Tapi kalau kualitatif itu bertolak dari data. Data ini bukan berarti data ini berupa angka ya. Data ini bisa berupa hasil wawancara. Jadi itu memanfaatkan teori itu sebagai penjelas, bukan berawal sebagai dasar. Bahkan kalau kualitatif itu malah mungkin akan menemukan teori ya gitu. Terus ada juga riset kualitatif itu menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya. Jadi kalau jenengan biasanya di hukum itu kuali itu lebih ke namanya
kita mewawancarai orang satu atau dua orang, tapi orang yang benar-benar vital ya, benar-benar mempunyai apa ya, pengaruh yang signifikan, bukan pengaruh, memberikan informasi yang signifikan terhadap apa yang kita kaji. Jadi kalau kualitatif jangan ngasal ngambil narasumbernya gitu. Nanti yang ingin penelitian kualitatif seperti itu. Nah, biasanya kalau fenomena yang terjadi di sini itu kualitatif bertemunya hanya sekali terus dijadikan dasar sebagai jawaban atas riset saudara. Itu saya kira salah kaprah banget ya. Terus yang berikutnya adalah penelitian campuran. Ya namanya campuran itu antara mix antara kuali dan kuanti, yaitu berarti itu nanti akan dibahas secara lebih detail ya, mix methods. Tapi kita di sini fokusnya adalah ke riset kuanti. Oke, kita akan mencoba membahas di penelitian secara kuali. Secara kualitatif, mohon maaf, penelitian itu apa? Penelitian itu adalah, ini beberapa pakar ya, berbicara penelitian adalah investigasi yang sistematis, terkontrol, empiris, serta krisis terhadap suatu proposisi, hipotesis hubungan antar beberapa fenomena. Terus yang kedua, pencarian suatu sistematis, penekanan bahwa pencarian tersebut dilakukan untuk masalah-masalah yang dapat dipecahkan. Terus yang ketiga, ada pendekatan sistematis untuk mendapatkan pengetahuan baru yang reliable. Intinya sebenarnya, kalau riset itu berarti kita ingin mencari sesuatu yang baru atau ingin bukan meretas ya, ingin mengungkap masalah yang dihadirkan yang biasanya nanti bersifat empiris. Lah dalam pencarian jawaban atas masalah yang dihadirkan itu biasanya sangat sistematis. Langkah-langkahnya itu jelas banget. Nah, itu kalau di kuantitatif nanti semacam itu. Nah, dalam komponen riset itu ada 5 yang biasanya menghiasi laporan riset. Nanti kita akan sampai di metode risetnya. Jadi nanti kita akan membahas pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, hasil dan kesimpulan nanti mungkin next time lah. Nah, di sini. Sebenarnya apa sih peranan penelitian? Nah, ternyata peranan penelitian ini cukup membantu peneliti untuk memperoleh pengetahuan baru, atau yang kedua memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan, yang ketiga memberikan pemecahan atas suatu masalah. Ini textbook banget. Nah, sebenarnya di sini kita itu sebagai peneliti dianjurkan untuk mencari fenomena. Nah, apa yang biasa dihadapi oleh mahasiswa, sebenarnya ingin mencari apa sih? Itu ya saudara sudah pasti harus membaca literasi. Saudara itu harus ditingkatkan fenomena agar nanti memudah untuk melakukan riset. Lah, apa yang perlu dibaca itu bisa jurnal, monograf, literatur yang berkaitan dengan topik atau fenomena yang saudara angkat. Lah, kadang saudara dianjurkan oleh dosen saudara dalam mencari bahan-bahan ini adalah jurnal. Lah, mengapa sih harus jurnal? Nah, ternyata jurnal ini sampai ke titik publish, sampai bisa dipublish itu karena jurnal ini memuat hasil penelitian dan pemikiran substantif yang telah diseminarkan atau telah direview oleh para ahlinya. Jadi sampai ke titik kita download jurnal, biasanya artikel atau tulisan itu sudah direview oleh para pakar di bidangnya. Makanya kita menjadikan jurnal ini sebagai acuan. Nah, semacam itu. Kalau koran bagaimana? Koran ini kan lebih kepada opini ya. Jadi secara bobot untuk dijadikan dasar agak kurang kuat ya, bagusnya jurnal. Pemahaman terhadap isi jurnal ini akan lebih memudahkan saudara untuk mencari topik penelitian. Terus untuk dapat mengetahui fenomena, peneliti harus menyadari bahwa setiap fenomena akan mengakibatkan munculnya fenomena yang lain. Atau boleh dibilang nanti harus memerlukan necessary condition, kondisi yang harus ada dan kondisi yang memadai. Nah, fenomena ini nantinya kita akan
mendapatkan sebuah gap. Lah, yang menjadi problema saudara bersama ketika ujian ditanyakan, saudara gapnya apa? Gap itu apa ya Pak? Ya, ini padahal diuji kok masih tanya gapnya apa? Sebenarnya ini hal-hal seperti ini sudah clear ketika jenengan diproses penelitian, proses bimbingan dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi saat ini kadang gap itu apa ya Pak ya dan sebagainya. Itu saya kira kok sangat sangat menjadi penyakit. Itu karena apa? Karena keingintahuan saudara sebagai peneliti itu juga kadang instan gitu. Jadi harus mencari tahu lebih dalam. Nah, gap itu sebenarnya apa sih? Nah, gap riset secara spesifik ini kesenjangan, gap kesenjangan. Terus riset ya penelitian ini berasal dari apa? Ketidakjelasan konsep bisa, perbedaan hasil penelitian, keterbatasan penelitian sebelumnya ada tatanan yang perlu dilanjutkan. Biasanya kalau tatanan ini biasanya nanti ada advice dari riset yang sebelumnya. Jadi dalam suatu penelitian kuali atau kuanti itu bisa memunculkan apa yang namanya masalah. Nanti saudara tangkap dalam perumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Nah, munculnya ini atas dasar fenomena, kesenjangan penelitian atau kesenjangan teori. Atau istilahnya kerennya ada riset gap, fenomena gap, dan teori gap. Nah, semacam itu. Masalahnya lagi, ketika gap apa nggak paham, gimana kita mau tanya riset gap, fenomena gap, dan teori gap. Nah, ini yang ditangkap oleh mahasiswa S1 itu lebih ke gap sama fenomena gap. Terus di riset kuantitatif, saudara ini sangat diharuskan untuk menggunakan apa yang namanya sebuah teori. Nah, teori itu apa? Saya berikan ilustrasi teori. Teori ini kalau jenengan meneliti bangunan roboh, teori apa yang tepat untuk digunakan? Teori gravitasi, karena mungkin massa akan jatuh ke bawah. Nah, seperti itu. Teori ini bukan lebih kepada definisi variabel yang saudara angkat itu salah besar. Bukan definisi dari apa ya, berbagai macam hal atau karnaval definisi yang ada di bab 2. Jadi teori ini harus mengikat hubungan antar variabel yang ada di peneliti semacam itu. Jadi kalau penelitian kuanti itu biasanya memunculkan variabel. Variabel itu sesuatu yang ingin dikaji. Itu ada beberapa yang dipengaruhi, ada yang mempengaruhi dan sebagainya. Itu bukan menerangkan itu di bab 2, tapi paling awal adalah menjelaskan teori lah gitu. Teori ini sangat diperlukan sebagai landasan dalam melihat suatu fenomena. Fungsi teori apa? Menerangkan, memprediksi, atau menemukan keterpautan di antara fakta-fakta yang sistematis. Nah, gitu. Nih saya ulang lagi, apa itu teori? Teori itu adalah satu konsep atau konstruk yang berhubungan satu dengan lainnya, satu posisi yang mengandung suatu pandangan sistematis dari fenomena. Terus serangkaian asumsi, konsep, definisi, profesi yang menerangkan satu fenomena sosial secara sistematis dan cara merumuskan hubungan antar variabel. Ini lagi, ada lagi ya, ini peranan teori secara mudah untuk kita tangkap itu adalah mengkonseptualisasi, mengidentifikasi dan mengoperasikan variabel kunci, menganalisis dan menginterpretasi data, menyeleksi riset dan desain riset, menginterpretasi temuan-temuan dan menyeleksi sampel. Jadi teori ini bukan sebenarnya tidak fokus di bab 2 saja, bahkan dari latar belakang pun kita sudah bisa menyuguhkan teori ini sampai ke pembahasan. Jadi bukan sekedar definisi atas suatu variabel ya. Teori dinilai penting karena apa? Karena ini menyajikan hubungan antar variabel, menerangkan secara sistematis fenomena sosial dengan menentukan hubungan antar konsep, terus teori menerangkan fenomena-fenomena tertentu untuk menunjukkan konsep mana yang berhubungan
dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya lah bedanya dengan kualitatif. Kalau kualitatif ini sebenarnya teori ini lebih ke support atau untuk memperkuat saja, bukan dijadikan dasar karena kualitatif kalau kita terjun di lapangan belum tentu ada itu sama dengan apa yang kita temukan di lapangan. Contohnya gini, ketika kita meneliti masyarakat di Samen, belum tentu sama dengan masyarakat yang ada di Minang atau Batak lah semacam itu. Jadi kalau kualitatif biasanya lebih ke dijadikan sebagai penguat. Tapi kalau kuantitatif itu lebih dijadikan sebagai dasar. Jadi salah kaprah ketika nanti kalau kuantitatif jenengan ini tidak menyuguhkan suatu teori, bukan suatu definisi atas penjelasan cakupan atau variabel saudara. Tapi teori ini memang sudah benar-benar baku. Nah, terus dikuati atas yang sudah saudara hadirkan di latar belakang, rumusan masalah, terus di teori, itu pada akhirnya saudara akan bisa melihat apa yang namanya hipotesis. Hipotesis itu praduga. Jadi ketika jenengan menduga sesuatu itu memang betul-betul detail, tidak boleh kita tanpa dasar sekalipun. Nah, biasanya kalau di hipotesis di kuantitatif itu ada HO, ada H1 atau yang disebut H alternatif. Lah biasanya kalau hipotesis alternatif itu ada perbedaan, ada pengaruh, ada apa. Jadi itu yang dimunculkan di H1. Kalau H0 itu tidak ada perbedaan hubungan pengaruh lah seperti itu. Kalau di H alternatif itu ada hubungan, ada perbedaan, ada pengaruh lah semacam itu. Terdapat itu. Jadi sebenarnya kalau kita ingin melakukan riset, kita pasti akan memunculkan apa yang namanya hipotesis alternatif lah. Jadi kita lebih ke lebih ke menangkap apakah di riset kita itu ada perbedaan, ada hubungan atau ada perbedaan hubungan pengaruh. Nah, semacam. Nah, terus kita di lapangan itu kita juga menangkap apa yang namanya fakta, data. Nah, di data di lapangan itu kita bisa terbagi menjadi dua, itu primer dan sekunder lah semacam itu. Sebentar ya. Terus, perbedaan kedua data ini sebenarnya terletak dari cara memperolehnya. Nah, kalau ada data yang diperoleh dari suatu sumber yang sudah ada, misalnya dari BPS, dari kantor, itu namanya data sekunder. Datanya itu sudah tersedia, tinggal kita cari, ya itu biasanya sekunder. Tapi kalau datanya kita harus mendapatkan di lapangan, dari responden langsung, itu namanya data primer. Itu biasanya kita menggunakan yang namanya angket, kuesioner, dan sejenisnya. Apalagi kalau sekarang mudah banget kita menangkap data dari responden itu menggunakan form Google itu sangat memudahkan kita. Ini kemajuan teknologi ini sangat membantu kita. Jangan lagi data primer diperoleh langsung ke objek penelitian dengan data sekunder diperoleh dari data di pihak lain. Data sekunder diperoleh dengan menghubungi pihak-pihak yang memiliki data, contohnya seperti BPS, kantor pemerintahan, perusahaan, dan lain-lain. Tapi kalau data primer, peneliti harus melakukan sensus, survei terlebih dahulu pada objek penelitian karena data tersebut belum tersedia sebelumnya. Biasanya contohnya variabel terkait kita meneliti motivasi, meneliti komitmen kinerja, bla 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 lah, seperti itu biasanya seperti itu. Nah, itu kalau perbedaan dari data sekunder dan data primer. Sedangkan data sekunder
lebih mudah sebenarnya untuk diperoleh karena biasanya kita bisa download dan banyak hal. Itu nggih. Terus lah di penelitian kuantitatif itu ada yang namanya populasi dan sampel. Lah populasi ini semuanya. Lah biasanya dalam suatu riset kita nggak mungkin mengambil semuanya subjek penelitian kita. Biasanya kita ambil sebagian. Diambil semuanya apabila mungkin jumlahnya itu sedikit. Tapi kalau jumlahnya banyak biasanya kita mengambil yang namanya sampel. Populasi ini seluruh subjek penelitian, sedangkan sampel ada sebagian saja yang diduga bisa mewakili representatif, mewakili sebuah apa namanya, subjek penelitian. Apa yang dimaksud dengan populasi? Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan atau individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Nah, semacam itu. Terus yang dimaksud dengan sampel itu adalah sebagian. Nah, sebagian yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik adalah itu representatif itu tadi atau menggambarkan populasi yang ada. Nah, semacam itu. Next. Nah, dalam penelitian kuantitatif itu ada yang disebut variabel. Variabel itu adalah apa yang ingin kita kaji lebih dalam, apa yang kita ingin teliti lebih dalam, itu biasanya terdiri dari beberapa variabel. Variabel dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan variabel, pengamatan penelitian. Nah, kalau ada pertanyaan tentang apa yang akan diteliti, maka jawabannya adalah berkenaan dengan variabel penelitian. Jadi variabel penelitian pada dasarnya segala sesuatu berbentuk apa saja yang ingin kita kaji, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik penelitian. Nah, secara teoritis variabel didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, seperti itu. Jadi variabel itu yang ingin kita teliti lah, semacam itu paling mudahnya. Tapi dapat diukur, tentunya dapat diukur. Nah, variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan. Ini sudah kita bahas bersama. Tentunya ini berkaitan dengan landasan teori dan ditegaskan dalam hipotesis penelitian. Bahkan dalam kalau ini kualitatif ya, kalau kualitatif kita tidak menggunakan. Jadi kalau kualitatif itu lebih ke ini kalau perbedaan dengan kualitatif ya, mohon maaf. Ini saya berikan gambaran kalau di penelitian kualitatif itu tidak menegaskan suatu variabel, tapi variabelnya ini lebih ke sesuatu apa yang ingin kita kaji. Nah, semacam itu kalau kualitatif. Terus dalam penelitian kuantitatif, variabel penelitian dapat diartikan sebagai atribut yang berupa objek riset orang atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu telah ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti atau dipelajari dan disimpulkan. Nah, semacam itu. Jadi kalau di penelitian kuantitatif itu sangat memungkinkan banyak sekali variabelnya. Karena yang diambil biasanya hanya angka tertentunya saja. Angka-angka misalnya laba. Laba kan hanya berupa angka. Tapi kalau kuali, kita akan mengkaji bagaimana proses laba itu terjadi. Mungkin itu lebih di kualitatif. Tapi kalau nilai dari suatu laba itu lebih ditunjuk dari riset kuanti. Nah, kalau macam-macam variabel di kuanti itu ada beberapa variabel dipengaruhi, itu namanya adalah variabel dependent. Menurut fungsinya variabel ini dipengaruhi oleh variabel yang lain, karena juga disebut variabel yang dipengaruhi atau variabel dipengaruhi. Karena ini sering disebut variabel output, nah, semacam itu. Kalau dalam struktur equation model ini disebut sebagai variabel endogen.
Endogen atau eksogen ya. Oke, nanti saya cek lagi. Variabel independen, variabel ini disebut variabel pengaruh yang namanya independen ya. Independen kan merdeka, bebas ya. Sehingga variabel ini mempengaruhi sebab variabel ini akan mempengaruhi nilai dari variabel dependennya dalam SEM, struktur equation model. Jadi struktur equation model ini melihat modeling yang tidak hanya searah saja, tapi cukup kompleks. Nah, ini kalau variabel independen disebut dari variabel eksogen, nah, semacam itu. Ada variabel yang lain lagi, ada variabel intervening, ada variabel moderating, dan ada variabel kontrol. Nah, ini biasanya kalau di level S1 ini lebih ke variabel independen dan dependen. Variabel yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi. Namun di lain sisi ada juga untuk melihat kerumitan dari suatu penelitian ada variabel intervening. Intervening ini variabel antara yang memediasi. Jadi sebelum ke variabel dependen itu melewati variabel intervening dulu. Nah, kalau variabel moderating adalah variabel, terus variabel kontrol ini berfungsi untuk mengontrol nilai hubungan antar variabel. Nah, definisi operasional lah. Kalau biasanya kalau jenengan di kuantitatif nanti masing-masing variabel itu akan ditanya, ini artinya apa tuh? Nah, cara pengukurannya gimana tuh? Nah, itu biasanya ada di penelitian kuantitatif. Definisi operasional ini terkait dengan misalnya pendapatan. Saya meneliti tentang pendapatan. Pendapatan itu apa sih? Sesuatu yang kita dapatkan dari bla 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 misalnya. Itu harus clear, benar clear kalau di kuantitatif. Nah, terus jenis-jenis data itu ada skalanya. Skala itu ada 4, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nominal itu data yang berupa bagaimana? Data yang berupa pilihan, contoh jenis kelamin, status perkawinan, jenis pekerjaan. Intinya jawabannya bisa dijawab ya, tidak, dan sebagainya. Kalau ordinal ini berjenjang, ada pemeringkatan. Itu jaraknya tidak pasti. Misalnya kita ditanya tentang favorit suatu merek ya. Favorit yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Itu sebenarnya antara pilihan pertama dan kedua itu jaraknya itu mungkin tipis. Itu lebih ke ordinal, jaraknya tidak pasti atau ranking. Saudara misalnya ranking 1, 2, 3, mungkin jaraknya ranking 1 dengan ranking 2 itu hanya 0,1. Tapi ranking 2 ketiga jaraknya nilainya 1 sampai 2. Nah, itu yang namanya skala ordinal. Berjenjang tapi jarak antar jenjang itu tidak sama. Nah, tapi kalau interval sama, ini biasa yang sering digunakan di angket semacam itu. Apakah saudara memilih ini sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, kalau rasio biasanya lebih digunakan di data-data keuangan. Nah, data skala, rasio, misalnya pendapatan sebuah usaha itu sampai 0, misalnya tidak ada pendapatan, ya berarti nilainya 0 itu sendiri. Nah, pada tahap akhir ada yang namanya pengolahan data. Nah, jadi gini, jadi ketika kuanti, jenengan baru bilang, judulnya apa tahu pengaruh. Kami sebagai dosen biasanya langsung bisa melihat, oh berarti nanti kita pakai regresi. Lah kalau jenengan ditanya, mengolahnya pakai apa? Korelasi, wah itu jelas salah ya. Jadi kita rumus pastinya kalau hubungan itu kita akan mengujinya dengan yang namanya alat ujinya correlation. Spearman person, nah semacam itu. Kalau pengaruh bisa regresi, linear, berganda atau logistik. Kalau perbedaan bisanya uji beda atau kita kenal dengan t-test. Kalau analisis jalur yang kompleks itu berarti nanti pakai yang namanya struktur equation model, itu ada yang hard modeling, ada yang soft model. Kompleks nanti terkait dengan case-case yang terjadi pada saat saudara riset atau penelitian atau ingin menanyakan perihal terkait penelitian, silahkan ditanyakan. Seperti itu, Bu Lina. Terima kasih.
Baik, terima kasih sekali Pak Bayu. Nah, untuk selanjutnya, saya persilakan ke mahasiswa atau mahasiswi atau audiens yang lain yang ingin bertanya boleh raise hand, nanti bisa langsung, konfirmasi ke Pak Bayu, atau kalau malu ya boleh di chat, tapi sepertinya yang di chat belum ada. Saya lihat dulu ada yang raise hand atau enggak? Ada yang mau bertanya? Silakan mikrofonnya dinyalakan. Iya, silahkan. Ini sebenarnya ajang yang tepat untuk saling bertanya ya. Mhm, Jadi bukan iya. sekedar ikut. Jadi kalau sekedar ikut itu bukan level mahasiswa lagi ya. Mhm, Nah, jadi apalagi kalau jenengan riset, wah ini semakin banyak tahu semakin menarik. Nah, semacam itu. Apalagi yang iya. jenengan mau skripsi gitu, silahkan. Ini ada beberapa yang semester 7, ada yang semester 5, minimal semester 5 karena mata kuliah Oke. metodologi penelitian. Nah, sebenarnya mungkin nanti mahasiswa bisa ditanya, kalau penelitian hukum, Pak, itu bisa nggak sih dibikin kuantitatif gitu? Bisa nggak sih Heeh. penelitian hukum itu menggunakan, analisis data kuantitatif gitu? Bisa banget. Hmm. Bahkan saya kira ini sebagai pembaharuan ya, Bu, ya. Kalau biasanya kan Mhm. hukum itu lebih ke, eee, Analisis teks, kalau heeh. teks ya implementasi di lapangan yang Heeh, seperti lah itu. kayak cuma kajian literatur sebagainya, Mhm, terus observasi, wawancara di lapangan. mhm, Nah, mhm. jenengan saya kira dengan menawarkan konsep kuanti, itu saya kira pembaharuan di hukum, cuma nanti tinggal mencari topik apa yang bisa Mhm. dikuantitatifkan, lah semacam itu. Ya. Jadi pada dasarnya ini ya, nggak ada segmentasi ya, Pak, bahwa penelitian kuantitatif itu Ya, identiknya dengan kalau di sini kan tarbiyah, yang FEBI itu kuantitatif gitu, kalau yang lainnya itu, kualitatif gitu. juga Mahasiswa syariah itu kan, basisnya kualitatif banget. juga, iya. Nah, Jadi kalau ada yang, wah misalnya ya mohon maaf, saya mhm. mungkin kita dari sudut pandang dosen, wah hukum itu harus kuali, itu saya kira sempit banget kalau sudah Mmm. berpikiran semacam itu. Karena saya kira ilmu itu sangat luas ya, jadi kita bisa mengkaji dari, ya memang Mhm, kalau hukum itu cenderung ke lebih ke kualitatif, terus library research. Nah, kenapa mhm. kita tidak mencoba sesuatu yang lain yang sekiranya kalau topik masuk, kenapa kita tidak mencoba? Bahkan mungkin nanti jenengan bisa menerangkan ke dosennya, karena mungkin jenengan lebih pakar di kuantitatifnya, gitu. Ya, silakan Mbak, Mas, atau audiens yang lain boleh dinyalakan mikrofonnya untuk bertanya. Kemarin sudah saya kasih perjanjian harus jadi peserta aktif untuk bisa ikut, kuliah tamu ini ya. Ayo, silakan langsung dinyalakan mikrofonnya dan sampaikan apa, yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang kurang jelas atau nggak setuju sama Pak Bayu itu boleh banget, Bu Lina eee, ini ada juga loh, oke. anu, yang Siapa Pak? namanya Bu Fatma juga, Bu Fatma Laili. Oh iya, nah yang belum kenal Bu Fatma Laili ini dosen di Fakultas Dakwah. Assalamualaikum Bu Fatma. Bu Fatma, Ya Bu Fatma mungkin sambil sambil mengerjakan disertasi. heeh, tadi Iya, ada. Tadi sebenarnya ada masuk Pak Muhaimin juga, tapi mungkin beliaunya sekarang ngajar jadi ndak ini, cuma sebentar terus, ndak bisa ikut mhm, sampai selesai. ini ada juga Eee, nggih, monggo. Nggak ada yang ada tanya nih, mahasiswa dicukupkan. iya? Wah, sayang banget ini jarang-jarang Pak Bayu punya waktu loh. Silakan yang mau bertanya dinyalakan mikrofonnya. Ini kebetulan kemarin Pak Bayu itu lagi longgar jadi punya waktu dan bersedia untuk, berbagi ilmu di sini. Boleh dari mahasiswa yang selain HES? Nah ini ada dari ES, ada dari UMS juga ini. Saya share ke Iya, mahasiswa saya. iya kemarin ada dari saya lihat yang, form pendaftarannya itu ada yang dari UMS, di Heeh ininya. heeh, oke. Mhm. Mungkin Silakan. dari ES atau dari UMS Mas Jala boleh bertanya ndak apa-apa. Atau Abdul Atau Finda. mungkin bukan bertanya tapi, sharing Diskusi pengalaman, ya, nah, diskusi nah, bersama, silakan. iya, silakan.
Kalau ini Pak Bayu, kaitannya dengan iya ini ada yang mau bertanya Mbak Vina Sartika. Dinyalakan saja videonya Mbak, mikrofonnya Mbak Vina langsung ke Pak Bayu. Enggak apa-apa. Mbak Vina silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya yang ingin saya tanyakan itu tentang itu Pak, yang pengolahan data tadi yang terakhir. Nggih. Gimana? Dalam hal itu semuanya apakah dalam kualitatif atau campuran itu sama dalam pengolahan datanya? Oke. Siap. Ini lebih kalau kualitatif ya? Iya. Oke. Kalau ini dari mana sih? Kok logatnya nggak Jawa banget? Saya dari YIN Pak, tapi asli dari Jakarta. Oh, mahasiswa HES Pak Bayu, tapi aslinya dari Jakarta. Aslinya Oh iya. Kalau dalam kualitatif, iya. Nah, sebentar ini internetnya agak. Kalau kualitatif sebenarnya yang pakar itu Bu Lina. Tapi enggak juga Pak. Aduh, kalau kualitatif atau mixed methods gimana gitu ya? Kalau kualitatif saya kira yang sering digunakan itu untuk melihat keabsahan itu kan biasanya yang sering ditanyakan itu kan triangulasi data sumber dan waktu gitu. Terus sedangkan juga bisa melakukan coding atas jawaban yang diberikan dari narasumber. Untuk apa? Untuk mengelompokkan ke kaitannya nanti di rumusan masalah. Jadi kan kalau jenengan penelitian kualitatif kan jawaban dari masyarakat dari orang itu kan banyak banget, nggak mungkin semua jenengan hadirkan, maka harus dipilah-pilah. Kita harus bisa memfilter, mereduksi data lah semacam itu untuk nanti dijanjikan ke jawaban yang langsung pada pokok yang ingin kita kaji lah semacam itu. Kalau sekarang alat uji untuk kualitatif selain kita menganalisis secara triangle seperti itu, apakah ada? Sebenarnya banyak. Ada NVivo alat ujinya ya. Itu ada NVivo, AHP, ANP, EAL, Economic Analysis Law. Itu juga ada kalau di hukum. Nggak tahu saya dosen-dosen hukum sudah ke arah situ atau belum. Jadi ada Economic Analysis of Law. Jadi melihat sisi analisis dari sisi ekonomik untung ruginya dilihat dari hukumnya macam-macam itu juga ada. Jadi ada berbagai macam alat analisis yang bisa digunakan untuk riset kualitatif. Misalnya kalau di kuantitatif ada SPSS, Evius, LISRA, AMOS dan GISKA, PLS dan sebagainya, di kualitatif juga ada. Nah, semacam itu. Kalau mixed method ini yang saya ketahui, mixed method ini biasanya berpijak pada satu metode, misalnya yang digunakan untuk alat uji itu kuanti lah. Nanti kualitatifnya ini sebagai supporting analysis atau supporting information yang memperkuat dari yang sudah diujikan di kuanti, atau sebaliknya kalau kita menggunakan alat ujinya kualitatif berarti nanti kuantinya itu sebagai supporting, semacam itu. Tapi kalau yang memadukan dua-duanya kok saya mungkin belum tahu alat analisis yang bisa digunakan yang langsung bisa menangkap dua pendekatan itu. Nah, gitu. Mungkin begitu Bu Lina. Sama Mbak Vina ya. Mbak Vina, gimana Mbak Vina? Masih ada yang belum jelas? Mumpung Pak Bayu masih punya waktu. Ini nanti kita sampai jam 9, bisa Pak Bayu? Boleh 9:30 boleh. Maksimal. Tapi kalau ada pertanyaan ya, 9:30 kalau nggak ada gimana? Ya, ini ini ada ini yang bertanya. ada di chat ada itu Pak. Oke, ada sebentar yang sudah dulu. Syariah YN Kudus. Ini jadi menyampaikan pertanyaan dari mahasiswa semester 7. Masalah yang biasanya dijumpai mahasiswa dalam mengerjakan tugas akhir adalah kesulitan mencari masalah. Nah, masalahnya adalah sulit cari masalah. Gimana itu Pak? Biar kita bisa cari masalah atau buat masalah gitu.
Karena buat masalah sebenarnya mudah ya. Oke, contoh saja. Oke, kalau boleh saya beri informasi, sebenarnya ini saudara harus meningkatkan daya literasi ya, daya baca saudara ya. Daya baca saudara ini bisa dilihat dari apa? Saudara bisa melihat di jurnal-jurnal yang saya kira kredibel di hukum, bisa dilihat dari universitas-universitas ternama khususnya ya, UGM, bla bla bla, atau apa jurnal-jurnal terakreditasi. Di situ saudara tengok sekiranya topik yang saat ini baru muncul atau isu yang menarik untuk dikaji. Nah, kalau situ kok analisis yang sekiranya itu bisa mudah untuk dikaji lah. Jenengan bisa tahunya mudah atau tidak gimana? Ya dibaca dulu, dibaca dulu. Terus kalau tidak, saudara juga bisa melihat artikel-artikel yang ada di suatu konferen, khususnya konferen hukum lah. Di situ nanti akan banyak ditemukan judul-judul yang menarik gitu. Apalagi yang aktual dan faktual lah, semacam itu. Isunya itu kadang bisa ditangkap dari berbagai fenomena yang ada, bisa lingkungan sekitar, bisa menjadi apa kajian regional, nasional dan sebagainya. Saya kira itu menarik banget. Jadi kalau jenengan membaca terus, oh saya pengen isu ini, nah segera cari tahu basicnya di jurnal, dasarnya di jurnal ada enggak? Karena nanti jenengan pasti selain fenomena atau isu yang jenengan temukan itu nanti harus diperkuat oleh yang namanya jurnal ya, hasil riset terdahulu lah semacam itu. Itu nanti jangan cari di database. Database-nya apa sih Pak? Google Scholar bisa, DOAJ bisa, Portal Garuda bisa, Open Knowledge bisa, atau yang pengen free ya LibGenRaSIK perusahaan apa? Atau Perpusnas banyak banget. Itu cari yang tahun terbaru ya, difilter tahun-tahun terbaru, kalau bisa 3 tahun sampai 5 tahun terakhir. Kita penelitiannya mudah dan jarang diteliti, angkat aja ya, biar saudara itu menjadi pembaharuan. Ini contoh saja ya. Saya membimbing itu menelitinya apa yang ingin diteliti itu meneliti ini loh, pengatur lalu lintas itu loh Bu. Atau Pak Ogah. Yang ini ya. Oh iya, nggih Pak Ogah. Pak Ogah. Itu fenomena yang sering kita tangkap loh, kita jumpai di lapangan loh. Tapi jarang yang ada yang meneliti. Jadi kita itu, saya itu sama mahasiswa itu meneliti diskursus atau apa ya, membahas kemarginalan. Otomatis orang itu terpinggirkan loh. Kalau yang namanya Pak Ogah terpinggirkan sampai munculnya pekerjaan itu. Ya itu bisa kita kaji bersama. Ada lain lagi melihat akad kontrak itu loh, kontrak yang digunakan ketika percaloan SIM loh. Tapi melihat akad kontrak ya gitu. Kontrak yang digunakan di percaloan SIM. Nah, itu akad secara ekonomi syariahnya apa yang digunakan gitu. Saya kira itu sering kita lihat di lapangan dan jarang diteliti. Sebenarnya dari hal-hal yang simple, yang sederhana, yang ada di dekat-dekat kita gitu ya Pak ya? Bisa. Gitu. Ada lagi analisis peran ganda perempuan gitu ya. Peran ganda perempuan gitu. Dia sudah jadi ibu rumah tangga tapi juga cari duit. Ya itu menarik banget. Nanti kan, di ini juga peran ganda laki-laki juga gitu. Oh iya bisa. Laki-laki kan sudah jelas kan. Kalau perempuan kan perannya harusnya domestik aja, nggak usah interlokal. Nah, semacam itu. Ya, oke, terima kasih Pak Bayu. Ini ada yang mau bertanya secara langsung, saya persilakan Mas, Mas apa Mbak ini ya? Cila Seta Widiranu, Mas ya, Mas ya. Oke, silakan Mas. Baik Bu, terima kasih waktunya. Tapi mohon maaf karena tidak bisa menyalakan video lagi di luar. Begitu. Oh iya ya, oke, silakan.
Dan sebelumnya juga mohon maaf karena masuki forum yang Nggak apa-apa, salah nggak mungkin saya. masalah. Nggak masalah itu, nggak Ini salah. terbuka kok. Begini Pak, saya Nggih. sudah menyusun skripsi, udah masuk ke bab 4. Nggih. Mungkin saya lebih tanya ke pengolahan data Pak. Nggih, Dan nggih. juga kan ini saya bagaimana Pak, misal penelitian yang saya ambil ini sangat sedikit referensinya atau jurnal terdahulunya, tapi saya sudah terlanjur dalam artian sudah sampai bab 4 gitu Pak. Jadi saya mencari referensi mengenai data-data itu saya belum bisa dapat banyak begitu Pak. Dan itu mungkin bagaimana solusinya, karena saya jika bertanya kepada pembimbing saya mungkin saya agak malu Pak, mungkin saya bertanya kepada Pak Bayu lebih enak gitu Pak. Terus kemudian pada olah data itu yang menyebabkan hasilnya itu jomplang apa saja nggih Pak, atau hasilnya jelek seperti itu Pak, karena saya konsultasi karena dengan perkuliahan orang ini sangat komunikasi dengan pembimbing itu kurang intens, jadinya konsultasi juga terhambat begitu Pak. Mungkin dari sini saya bisa menemukan solusi seperti itu Pak. Ini judulnya tentang apa? Boleh tahu? Tentang kinerja keuangan terhadap ISR Pak, Islamic Social Reporting. Dan kok itu judulnya Pak penelitian Bayu saya banget ini. Pak Bayu banget ini. Oh, oke Pak, alhamdulillah. Pak Bayu, ini Pak sebelum dijawab mungkin sekaligus ya. Jadi problem itu mungkin tidak hanya dihadapi oleh Mas Jela ya. Jadi ketika udah semangat banget di depan gitu bikin riset, terus sudah ke lapangan proposal udah jadi, begitu mau loh kok ternyata referensinya nggak ada, atau ya mungkin kita belum ketemu gitu ya. Bisa untuk siapa saja ini, gimana solusinya Pak? Oke, sebenarnya kalau jenengan nanti web yang namanya webnya adalah Open Knowledge Bu. Kalau Ibu pernah buka Open Knowledge Map itu, dia webnya itu langsung mencarikan artikel terdahulu kita tapi sudah dalam kelompok-kelompok kecil gitu. Bagus banget itu. Itu free. Oh. Dan nanti ada ya mereka itu mengidentifikasi yang free dan non free, tapi yang free itu bisa kita download, dan itu mereka sudah mengelompokkan misalnya ISR dengan karakteristik perusahaan itu di-downloadkan, disajikan semua, terus ISR dengan good corporate governance dikelompokkan, jadi memudahkan kita lah. Biasanya mahasiswa saya sebelum meneliti, ini pengalaman saya sih, kamu variabelnya apa? Variabelnya ini Pak. Kamu tahu cara ngukurnya? Gitu. Tak tanya. Kamu tahu cara ngukurnya enggak? Belum tahu Pak. Cari tahu dulu. Jadi untuk apa? Biar kamu tahu nanti ketika kamu sudah sampai di bab 3 mau bab 4, kamu tidak kesusahan dalam mengidentifikasi variabel yang kamu angkat. Nah, seperti itu. Maka ketika diskusi di awal mereka menyajikan sebuah variabel, itu yang kadang saya tanyakan, kamu tahu nggak caranya mengukur itu? Gitu. Nah, kalau kamu kesusahan, ya jangan dilakukan. Itu pasti menghambat nanti di bab 3, bab 4. Jadi, di awal itu mereka sudah bisa menakar. Aku ngukur, saya itu ngukurnya bagaimana sih? Nah, gitu. Nah, kalau memang formula atau rumusnya sulit dan menghabiskan waktu, secara pragmatis itu nanti akan memperpanjang studi saudara Kak. Tapi kalau saudara orientasinya kualitas is okay. Tapi kalau yang penting selesai tapi bagus itu, kalau bisa itu kita sudah bisa mengidentifikasi variabel yang kita angkat. Lah semacam itu. Lah kalau terkait media, sebenarnya jurnal dan sebagainya itu bukan saat ini, saya kira bukan sebagai alasan lagi untuk tidak bisa ya Bu ya, karena banyak media itu saya kira untuk bisa mengakses ya, apalagi yang berbayar ya kayak ProQuest, EBSCO, Springerlink dan sebagainya itu kalau kita bisa download ya kita pasti dapat jurnal menarik, cuma bahasa Inggris. Problema kita kalau itu problem itu patologi ya, penyakit yang tidak kunjung sembuh ya. Kalau sudah bahasa Inggris nggak mau baca, padahal baca di poin-poin tertentu saya kira bisa. Baca di abstraknya atau di kesimpulannya semacam itu bisa.
Nah, kalau Mas Jala Seta tadi, kalau datanya terbatas, Mas Jala apa yang harus dilakukan adalah memperpanjang, range pengamatan riset saudara itu diperpanjang. Sebenarnya Mas Jala bisa diskusi nih, karena saya itu dulu menelitinya di Islamic Social Reporting. Banyak penelitian saya di ranah itu, jadi nanti setelah ini bisa banyak diskusi, enggak apa-apa, silahkan. Nah, terkait dengan riset terdahulu, ada sangat banyak. Coba nanti lihat di artikel saya yang publish di Universitas Erlangga, itu saya melacak penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan IS. Kalau di total 40-an gitu. Kalau yang pengolahan data, saya belum tahu judul lengkapnya itu seperti apa, tapi kalau apa yang di lah regresi berganda nanti gini Mas, variabel independennya kan mungkin ada banyak. Kalau ada yang tidak bagus, dilihat datanya itu antar satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu memencil atau memencar atau tidak. Nah, kalau kelihatan memencil atau outlier itu sebaiknya dibuang. Caranya bisa melihat nilai Z-nya, Z-score-nya. Nah, itu nanti kalau di SPSS bisa dilihat, kalau sekiranya itu menjauh dari min, dari rata-rata, itu coba dieliminir. Nah, nanti diolah lagi. Ya, seperti itu. Itu namanya outlier data. Atau kalau parahnya lagi, datanya nggak bagus, lihat menyebabkan tidak bagus itu variabel yang mana, variabelnya itu dihilangkan. Nah, coba semacam itu. Jadi nanti itu kemungkinan bisa memperbaiki hasil pengolahan data saudara. Itu. Nah, gitu Mas Baik, Cila. Pak. Iya, Pak. Matur nuwun, Pak. Jadi sami-sami. Ya, terima kasih Mas Jela. Mas boleh sebelum ditutup bisa sebelum Mas Jela mungkin ini bisa kasih share pengalaman ke teman-teman ketika ambil data di lapangan gitu misalkan kendala apa yang dihadapi. Belum share pengalaman apa Bu? Enggak ada pengalaman. Enggak kan karena sudah riset ya, jadi sudah punya pengalaman bagaimana cara atau kalau ambil data kejauhan gimana sih ketika pertama kali menyusun proposal terus kemudian kendalanya seperti apa sampai kemudian ke lapangan karena ini mayoritas yang ikut ini masih semester 5 Mas, jadi belum punya pengalaman penelitian gitu ya. Mungkin kalau dari pengalaman dari Mas sesama mahasiswa bisa ini gitu ya. Ini ada. Nanti Mas Jela ngomong ya sama Abil standby nggak ya Abil? Sudah. Ada siapa Pak Abil Vinda standby nggak? Namanya Jela siapa? nanti Abil Vinda saya minta untuk memberi ya. Abil Vinda itu loh 037. Oh, lagi on apa enggak? Mas Abil? Yeah. Oke, Mas Abil. Ini coba saya. Sambil menunggu tadi yang Mas Abil mungkin masih ini, saya mau tanya ini yang Prodi HES yang sudah semester 7 baru ada Mas bisa berbagi pengalaman
Waalaikumsalam. Bisa ceritakan pengalamannya, kendala ketika menyusun proposal, karena kalau saya nggak salah Mas Dimas proposalnya udah jalan ya? Ya, baru proposal, Bu. Oke, nah atau gini, karena tadi pertanyaannya adalah gimana cara memilih topik atau memilih masalah gitu ya. Dimas bisa kasih pengalaman waktu memilih topik yang sekarang mau dikerjakan tuh gimana? Cara memilih topik. Kemarin kenapa kemudian ngambil topik yang sekarang mau diangkat itu? Saya memilih topik itu hampir 4 kali, Bu, ya, Bu. Ganti topik karena Oke, nggak jadi cocok. sampai 4 kali ya? Ya, 4 kali. Saya Heeh. konsultasikan ke dosen pembimbing dan Mm-mm. satu ini yang saya terakhir ini cocok, itu jual beli mu'atoh. Jual beli Mu'atoh. mu'atoh. Jual beli tanpa akad. Oh gitu, oke. Jual beli yang tidak menggunakan akad gitu. Jadi analisisnya perspektif hukumnya kaitannya dengan jual beli yang tidak menggunakan akad gitu ya. Nah, selain gini, kan Mas Dimas sampai 4 kali ya konsultasi dan mengajukan topik ke pembimbing. Itu dapat idenya dari mana Mas Dimas? Awalnya searching jurnal-jurnal yang sudah ada di OPAK itu, Bu. Ya, Opaknya kampus. ya, kampus. Kemudian saya kumpulkan, saya jadikan topik dan yang kira-kira cocok pada prodi. Ya, kemudian saya konsultasikan ke dosen pembimbing, alhamdulillah disetujui, Bu. Oke, nah jadi sepertinya ini ya. Ya gimana Mas? Silakan diteruskan. Kan objeknya itu langsung di beberapa supermarket. Nah, coba ini nanti konsultasi sama Pak Bayu bisa. Nah, gimana caranya Pak Bayu? Ini kan Mas Dimas ini penelitiannya kualitatif Pak Bayu. Nah, tapi meskipun kualitatif kan kalau misalkan tadi untuk kasus gitu ya, kan nggak mungkin semua orang yang jual beli itu ditanya. Paham. Nah, gimana caranya Pak Bayu? Seleksi gitu ya? Ini apa tadi? Judulnya apa ya? Tinjauan hukum Islam tentang akad jual beli mu'atoh di supermarket. Oke. Jadi gini, cara paling mudah mengidentifikasi jenengan sudah punya dulu yang namanya bukan kategori ya gini. Jadi nanti sebisa mungkin jenengan kalau mau wawancara ambil sampel itu misalnya dari yang generasi milenial, terus generasi agak di atasnya sama generasi orang tua. Jadi nanti dari situ diusahakan itu nanti data yang jenengan ambil dari lapangan itu cukup cukup bisa representatif dari segala usia. Jadi ternyata untuk akad dari usia ini, usia skala ini itu ternyata seperti inilah semacam itu. Jadi karena sampelnya itu sampel ya, di sini kalau di kualitatif itu sepertinya kayak larangan menyebut sampel karena kita menganggap orang yang ikut di kita itu narasumber gitu, seperti itu lebih informan gitu biasanya Pak. Informan, narasumber karena kita menjadi bagian dari sebenarnya kita berusaha menjadi bagian dari mereka lah semacam itu. Jadi kalau sampel saya kira nanti bisa salah kaprah kalau ketemunya ke orang kuanti bisa dirajang-rajang gitu. Jadi yakinkan bahwa Mas Dimas sendiri meyakinkan bahwasanya orang yang diikutkan untuk riset sejarah ini adalah orang yang tepat semacam itu.
orang yang tepat. Nah, berusaha meyakinkan semacam itu. Loh Pak, kok banyak? Lah, ini caramu sebagai peneliti, bahwasanya orang yang kamu ambil ini adalah orang yang cukup bisa kredibel nanti jawabannya. Bukan orang yang ditanya kalau dijawabnya, ya tidak, bla bla. Ya jangan dijadikan di bagian dari risetmu gitu. Jadi jangan misalnya melakukan trial and error dari orang 5 orang kok jawabannya bagus semua, ya udah itu aja. Karena ternyata dari 5 orang itu sudah cukup mewakili dari apa yang ingin jenengan kaji. Tapi ketika jenengan di lapangan 5 orang jawabannya cuma ya yo ojo dijadikan sampel. Risetmu itu rendah. Nah, karena jawabannya analisisnya tidak dalam. Apalagi kalau jenengan setelah itu ketemu orang itu hanya sekali udah jenengan simpulkan, ini nggak dalam banget, dangkal banget. Sebisa mungkin kalau jenengan ke situ bisa kenalan, itu saya kira lebih bagus. Nanti di momen yang lain bisa tanya lagi, itu saya kira sangat bagus. Bukan untuk ada apanya loh ya, tapi ini apa adanya untuk sekali saja. Itu saya kira kok nggak kuali malah itu ya. Kayak apa ya? Momen saja sedalam mungkin, kenapa seperti itu. Nah, itu sangat bagus saya kira. Pendekatannya lebih ke personal. Mungkin loh ya, saya bukan orang kuali tapi ya gitu. Iya, kalau boleh menambahkan, Gitu, mungkin, saya setuju sama Pak Bayu. Jadi memang karena kalau kualitatif itu kan basisnya bahwa semua informasi itu unik gitu ya. Jadi ketika kita dapat informasi dari seorang narasumber atau informan itu, maka informasi yang dia sampaikan sebenarnya apapun itu adalah sesuatu yang bermakna. Tapi kalau ingin dapat penjelasan yang lebih jauh, ya mungkin harus ketemu dengan orang yang sama itu beberapa kali, atau kita cari informasi dengan yang lain. Nah itu nanti kan ketemunya jadi triangulasinya kan di situ, Pak. Jadi informasi dari informan yang satu dengan yang lain di cross check, atau informasi dari informan yang sama tapi di waktu yang berbeda kemudian. Nah itu, kalau Mas Dimas tadi, kalau Mas Dimas tadi kemudian siapa yang kira-kira bisa dijadikan informan? Ya siapa aja, karena ininya di minimarket ya siapa saja yang ada di situ. Cuman ya mungkin bisa dilihat kalau misalkan tuh anak-anak kira-kira ditanya dia paham nggak sih gitu ya. Kalau mau disegmentasi juga boleh saran Pak Bayu tadi. Jadi bisa disegmentasi kira-kira yang usia paruh baya, kemudian dengan yang remaja itu seperti apa, kemudian yang bisa juga segmennya dari background ya, yang kira-kiranya orang yang paham agama dengan yang pemahaman agamanya lebih rendah, atau bisa jadi yang laki-laki dengan yang perempuan. Nah itu saya pikir bagus untuk bisa mendapatkan perspektif yang lebih komplit gitu ya. Mungkin itu Mas Dimas. Ya. Ini sepertinya Mas Apil tadi sudah mau ini Pak. Mas Apil boleh? Ya silakan Mas Apil bisa share pengalamannya ketika susun proposal dan penelitian. Iya Bu. Mas Apil ini prodi ES atau? Ekonomi syariah Bu. Oh ya, oke. Nah silakan. Wabarakatuh. Ya di sini saya cuma share pengalaman waktu saya itu Bu, waktu diajar beliau Pak Bayu waktu di mata kuliah metodologi penelitian. Mungkin sedikit saja yang bisa saya share ya. Mungkin waktu saya waktu belajar di metodologi penelitian kan kita diajari gambarannya membuat langkah-langkah untuk membuat proposal seperti itu. Dikasih tahu gambarannya seperti ini loh kalau mau membuat latar belakang, terus membuat landasan teori, terus membuat metode penelitian seperti itu.
Dan baru terasa itu waktu mulai ini semester 7 ini kan sudah bisa itu untuk menyusun proposal seperti itu. Dan di waktu mulai menyusun proposal ini saya merasakan sendiri bagaimana seperti ini loh, menyusun latar belakang itu seperti ini, terus bab 2 seperti ini, bab 3 itu seperti ini gitu. Jadi ya baru tahu rasanya kalau kita sudah mulai menyusun seperti itu, Bu. Ya, jadi ini ya Mas Sabil ya, waktu kuliah itu belum kebayang seperti apa mau bikin proposal dan penelitian, baru ketika sekarang semester 7 dipaksa harus buat proposal itu baru ini ya, baru ngerasain ternyata nggak mudah gitu ya buat buat proposal. Iya, seperti itu ya. Ya baru tahu rasanya kalau kita sudah memulainya untuk membuat proposal itu. Oh iya. Jadi memang harus terjun dulu baru kemudian tahu ribetnya atau mungkin enaknya gitu ya, atau asyiknya melakukan penelitian gitu ya. Ya, terima kasih Mas Abil. Iya. Sebenarnya dulu mereka saya paksa untuk paham. Tapi karena mungkin belum menjalani, jadi ya sambil lalu. Tapi ternyata setelah mereka menjalani, wah ternyata kalau dulu saya nggak memperhatikan itu sulit. Baru tahu mana. Nah ini jadi pelajaran yang semester 5 sekarang Pak, biar kuliah metodologi penelitiannya mereka serius. Betul sekali. Oke, Pak Bayu ini sudah jam 9 seperti kesepakatan tadi, sepertinya sudah nggak ada yang mau bertanya. Untuk sebelum saya tutup mungkin bisa kasih motivasi atau closing statement untuk mahasiswa yang ada di sini Pak. Mungkin closing statement-nya seperti ini, simple. Sesuatu yang sudah saudara mulai, tetapi tidak ada tindakan lebih lanjut, itu tidak akan selesai. Seperti halnya mengerjakan skripsi ini. Jadi kalau saudara sudah memulai, ya lakukan action sehingga saudara bisa menyelesaikan sesuai harapan saudara. Semacam itu Bu. Ya, terima kasih Pak. Ini kayaknya saya kena juga deh. Suaranya ini agak hilang sinyalnya, kayaknya kampus nggak terlalu bagus. Ya, terima kasih sekali lagi saya sampaikan ke Pak Dr. Bayu Tritaya SEM FI. Harapannya nanti kalau misalkan mahasiswa ada yang masih penasaran bisa ikut kuliahnya Pak Bayu di kelas, mungkin gantian. Jadi ini sudah otomatis kita kampus merdeka bisa kuliah di FI. Nah ini kuliahnya sama dosen Febi. Kayak kampus merdeka banget. Ya sekali lagi terima kasih Pak. Mohon maaf kalau misalkan ada kekhilafan. Semoga nanti bisa sharing-sharing lagi di syariah. Untuk yang hadir dari pagi ini saya juga ucapkan terima kasih. Semoga diskusi dan perkuliahan kita bisa bermanfaat di kemudian hari. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, biar ikut tren kita bikin foto bersama. Boleh. Yang bisa videonya di-on kan. Ya kayaknya memang ini ya salah satu kelemahan Zoom itu kadang ini ya, kalau video di-on kan itu kadang sinyalnya nggak bagus. Jadi iya. Oke, sudah banyak yang on. Masih ada proses. Halaman pertama.
sudah. Halaman kedua. Oke, terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Kita kuliahnya sampai di sini untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu. Iya, sama-sama. Saya mau lanjut ya, Bu ya. Saya tutup ini. Waalaikumsalam. Saya tutup ini.